Halo guys, ketemu lagi sama gue Oki di On Budget. We ride out 11 p.m. Jumped in the coupe, hopped on the phone. Tell my nigga that I'm in the route. Gotta get the loot, that's because it's a nigga destiny. But what we about to do is a fucking felony. Fuck it though, pull up to the homie's crib. Hey, kali ini kita bakal ngebahas mobil keluaran dari Jerman, BMW E36 323i. Siapa nggak tahu sih mobil ini buat kalangan anak muda zaman sekarang. Mobil ini tuh generasi ketiga dari seri ketiga. Pertama kalau nggak salah E21, E30, sekarang ini nih E36. E36 itu keluar di Indonesia dari tahun 92 sampai 98. E36 ini ada dua varian di Indonesia yang gue tahu tuh. Ada 4 silinder dan 6 silinder. Untuk yang kita sekarang review tuh ada versi yang 6 silindernya dengan mesin M52. E36 ini udah banyak perkembangan dibanding generasi sebelumnya di E30. Untuk headlamp sendiri kalau di E30 masih hanya 2 bohlam bulat aja. Kalau di E36 nih udah ada mikarnya. Jadi lebih modern lah untuk tahun-tahun sekarang ini. Untuk bumpernya sendiri sih dia banyak variannya. Jadi tergantung kalian mau pakai tuner mana. Kalau ini sih versi standarnya nih. Tapi ini ada lips tambahan dari Racing Dynamic. Jadi udah ada modifan sedikit lah. Jadi nambah agresifnya, lebih keren sih. E36 sendiri sih bawaannya tuh ring 16. Mungkin ini sama pemiliknya udah diganti pakai ring 17. Untuk E36 sendiri sistem pengeremannya udah menggunakan ABS dan ASC. Dan dia udah cakram depan dan belakangnya. Jadi pengereman udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Kalau kalian perhatiin pasti ada yang aneh nih antara velg belakang sama velg depannya. Kenapa velg belakangnya lebih kecil ukurannya? Karena si pemilik nih sebenarnya mobil ini asalnya mau dibangun buat drifting. Jadi lebih enak dipakai velg kecil di belakang dan velg gedenya di depan. Untuk E36 ini masih yang sebelum facelift. Jadi bedanya tuh di sini nih, di sen. Jadi kalau yang udah baru tuh sennya lebih tipis, lebih pipih. Kalau yang sebelum facelift tuh masih ada lingkaran hitamnya. Dan ini juga sih udah sama pemiliknya udah ada beberapa perubahan dari spion, lis samping, dan pastinya ada tulisan M-nya, membuat makin sporty lagi sih kalau menurut gue. Sekarang kita bahas bagian belakang dari mobil 323 ini. Untuk bagian remnya nih, lampu remnya nih, menurut gue sih khas banget BMW dengan garis-garisnya ini. Dia tuh ada dua, ada lampu rem dan lampu senjanya. Itu sih standar dari Eropanya sih begitu. Pemiliknya juga udah nambahin wing nih. Jadi nambah kesan aerodinamisnya lebih ada dan lebih sangar sih kalau menurut gue. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Gue paling suka nih bahasin ini. Kenapa? E36 itu driver oriented banget. Terlihat dari AC-nya aja tuh udah ngadep ke sini semua, ke pengemudi. Jadi bener-bener ngerasa semua tuh udah ke arah supir banget. Jadi pol buat nyetir, fun to drive lah kasarannya. Untuk mobil tahun 90-an sih udah keren sih nih. Instrumen AC-nya dia udah dual zone, jadi kanan kiri bisa diatur beda. Terus arah anginnya juga bisa dipilih dari atas kaki aja, bawah, atau semuanya. Dan ini juga udah defogger depan belakang, jadi buat di hujan sih udah aman lah. Jadi bisa nggak ngembun mobil kita. Di bawahnya ini sebenarnya sih kayak MID, cuma sayangnya sih udah nggak aktif lah. Maklum mobil tua. Terus ini knop giginya, ini rem hidroliknya, tapi tetap ada rem tangan manualnya dan berfungsi juga. Di sini ada buat power window-nya. So far sih buat tahun 90-an nih mobil masih oke banget sih. Terus ya karena ini basicnya mau dibikin mobil drift, jadi banyak part-part udah yang diganti sama pemiliknya. Beberapa part yang udah diganti sama pemiliknya sih antara lain setirnya udah yang lebih kecil, terus celong, terus ada rem hidrolik di sini. Jadi lebih gampang lah buat kepot-kepot buat anak muda yang seneng ngedrift. Terus duduknya sih menurut gue ergonomis banget sih. Kalau untuk setir sayangnya dia hanya bisa tilt aja tapi dikit banget. Jadi belum bisa untuk teleskopik maju mundurnya tuh belum bisa. Tapi gue akuin sih ini enak banget sih buat disetir sih, buat dibawa. Kalian yang penasaran sama suara mobil ini, yuk kita dengerin yuk. Khas banget, mesin M52-nya BMW ini pol enaknya. Sekarang kita bahas dari sisi belakang pengemudi. Untuk kaki sih legroomnya buat orang 160-an cm sih masih oke lah, masih enak, nggak yang kayak angkot banget. Untuk headroomnya juga masih cukup tinggi. Masih enak sih buat mobil tahun
90-an awal. Di sini juga kita ada armrest. Oke juga, terus ada cup holdernya. Jadi buat yang di belakang sih nyaman banget buat gue. Seperti yang udah gue bilang tadi, E36 ini tuh ada 2 versi di Indonesia. 4 silinder dan 6 silinder. Kali ini yang edisi 6 silindernya dengan mesin M52. Kalau menurut gue sih ini mesin paling halus, tapi tetap fun to drive. Tenaganya sih 160 horsepower. E36 ini punya 5 percepatan manual dengan penggerak roda belakang. Karena pemiliknya sebenarnya ini pengen bangun buat mobil drift, jadi banyak parts yang udah diganti. Contohnya udah make strut bar, terus juga make coilover, dan ada Super Angel di bawahnya. Jadi buat angle-nya sih udah cukup beda daripada yang bawaan aslinya. Karena mobil ini tuh udah cukup tua, dari 92 sampai 98, jadi kalau buat kalian yang nyari harus agak sedikit detail. Pertama tuh dari mesinnya, kalian harus bener-bener perhatiin tuh mesinnya masih oke, masih seger. Dari suara sih udah kedengar, menurut gua udah mulai bisa kenilai lah gitu. Kalian cari yang halus mesinnya. Terus untuk dari bodi sih palingan perhatiin karat-karat yang ada di bodinya sih. Karena ini mobil tuh udah 25 tahunan, jadi ya wajar lah ada karat-karat dan itu harus kalian perhatikan lebih. Terus kalau soal harga, sebenarnya mobil ini tuh dulunya pasarannya standar. Karena berhubung mobil ini sekarang laris buat dipakai drift anak-anak zaman sekarang, harganya tuh menurut gue bisa sampai dari start dari 80 sampai 100-an sekarang tuh. Jadi ya lumayan lah kenaikannya. Jadi gimana menurut kalian? Mobil ini masih on budget kalian nggak? So, sekian review gua kali ini. Komen lagi mobil apa yang pengen kalian review untuk lebih detailnya. See you on the next budget.